Kapitalisme. Apa sih yang muncul di kepala lo ketika lo dengar kata ini? Kontrol pada lembaga swasta, kesenjangan sosial, orientasi kepada material dan keuangan, profit terus-terusan sampai nggak memperhatikan kondisi pekerjaan orang-orang. Well, yang gue sampein tadi mungkin versi yang disederhanakan orang-orang ya tentang apa itu kapitalisme. Makanya di video ini gue bakal bahas dari awal sampai akhir soal apa itu kapitalisme, biar lo yang nonton video ini nih bisa mengerti dengan mudah. Jadi tonton video ini sampai habis biar lo dapat keseruan insight-nya, dan jangan lupa subscribe juga. Sebelum gue bahas lebih banyak soal kapitalisme, kayaknya penting banget nih buat gue jelasin dulu sebenarnya kapitalisme sendiri tuh apa sih? Jadi bagi lo yang butuh banget definisi aslinya, pengertian kapitalisme tuh ada di sini nih. Sistem ekonomi di mana semua orang, baik individu maupun pemilik bisnis, punya kontrol terhadap proses produksi. Mulai dari pabrik, lahan, sampai teknologi, itu tuh dikuasain sama pihak lain selain pemerintah. Nah, dari proses produksi ini, barang atau servis tuh bakal muncul dan dijual biar bisa menghasilkan profit. Karena proses produksi ini, siapapun tuh bisa jadi punya peluang ya buat dapat keuntungan selama mereka tuh punya modal, ya, punya modal. Nah, kapitalisme ini tuh muncul karena pada dasarnya manusia itu self-serving by nature. Kalau kita mau sesuatu, kita tuh pengen banget ya buat bisa mewujudkannya gitu kan. Pengen cari sendiri materialnya, dan kalau bisa tuh ya dibuat dan didistribusikan juga. Ya kenapa enggak? Pendapat ini tuh dicetusin oleh Adam Smith ya di bukunya The Wealth of Nation tahun 1976. Nah, di bukunya juga Smith tuh berpendapat ya kalau semua orang dikasih kebebasan buat bisa produksi dan tukar barang atau free trade, itu tuh bisa ngebuat manusia tuh lebih berkembang gitu secara ekonomi ya. Selain itu, free trade itu juga bisa ngebangun kompetisi dalam negeri maupun dari luar negeri. Ya kayak yang udah terjadi di sekarang-sekarang ini sih. Nah, dari sini tuh akhirnya lahir banyak banget fungsi di pasar ekonomi, baik di dalam proses produksi ataupun di dalam masyarakat itu sendiri. Akhirnya muncul pekerjaan yang saling berhubungan dan menggantungkan ke satu sama lain, yang diharapkan oleh Smith ini terciptanya kesejahteraan sosial. Ya sederhananya kayak yang The Futurist Gen Z lakukan aja sih. Ada gue yang nyuarin konten ini, ada tim yang tugasnya buat produksi konten dan riset gitu ya, nulis sampai edit video, sampai tim yang fokusnya buat marketing video ini biar hasilnya tuh bagus. Nah, tapi nih akumulasi kapital atau profit oleh pihak swasta itu jadi memungkinkan banget buat bikin kesenjangan ekonomi tuh ada gitu ya di lapisan masyarakat. Dan ini tuh mungkin yang udah lo lihat juga yang terjadi di sekitar lo. Semua hal itu terjadi sejak revolusi industri di Inggris, di mana kesenjangan sosial karena kapitalisme pertama kali itu secara masif terjadi. Salah satunya adalah karena tuh mulai terbentuknya mesin ya, mesin produksi. Jadi nih ya, sebelum ada si revolusi industri ini, semua barang yang ada tuh diproduksi secara sederhana dan murah. Modalnya juga nggak perlu banyak-banyak. Tapi sejak revolusi industri, si pemegang modal ini mulai pakai mesin tuh buat proses produksi itu lebih cepat dan produktivitas itu jadi tinggi. Jadi banyak gitu ya, jadi masif produknya. Dan di satu sisi juga ternyata dana yang dibutuhin buat nyalain mesin tuh cukup besar juga. Dan dari sini akhirnya muncul juga dua kelas sosial baru, yaitu pemilik pabrik ya atau pemilik modal dan buruh. Nah, profit yang muncul dari si pemilik pabrik ada kecenderungan buat disimpan sendiri, yang akhirnya memunculkan buat terjadinya akumulasi kekayaan. Pemilik pabrik ini jadi memungkinkan buat generate profit yang lebih banyak dan punya resources buat bersaing di pasar yang lebih besar lagi nantinya. Jadi muncul deh ya concentration of wealth di si pemilik pabrik yang relatif jumlahnya tuh lebih kecil daripada buruh. Orang-orang yang sekarang kita sebut sebagai top 1% atau kaum elit. Ini pun juga udah terbukti secara statistik ya di Credit Suisse. Total 45,8% kekayaan global itu dimiliki oleh 1,1 orang alias si kaum elit. Pada akhirnya, satu masalah tuh yang muncul dari kapitalisme adalah mulai munculnya monopoli di pasar ekonomi. Karena kapitalisme ini, perusahaan tuh jadi bisa bersaing satu sama lain. Dan semakin besar si perusahaan ini, semakin mungkin mereka tuh mengeliminasi kompetitor-kompetitor kecil lainnya. Akhirnya jadi monopoli kan. Mereka yang punya kontrol terhadap segalanya. Nah, monopoli ini sebenarnya tuh ngasih beberapa dampak buruk, tapi yang paling kena imbasnya tuh ya pekerja dan buruh sebenarnya.
Dan ya bagi mereka yang mungkin punya keterbatasan uang. Nah, dengan kapitalisme ini ada kemungkinan perusahaan besar tuh punya policy soal pemberian gaji. Kalau mereka mau bayar orang buat kerja sama mereka, ya otomatis duit yang dikeluarin lebih banyak kan. Nah, pada akhirnya nih ya, banyak perusahaan tuh yang memilih buat nggak melakukannya. Dan ini tuh berkontribusi ke pengangguran pekerja yang cukup tinggi. Kedua, monopoli itu juga bisa bikin harga semakin tinggi ya, simply karena nggak ada saingan. Nah, salah satu perusahaan yang monopoli di Indonesia adalah PLN ya, yang udah lo tahu. Nah, jasa penyedia listrik di Indonesia ini dimonopoli oleh PLN karena ya cuman mereka doang yang bisa jadi pemasok utama listrik di Indonesia. Makanya nih ya, kalau ada berita soal listrik naik, sebenarnya tuh yang paling dirugikan adalah mereka yang punya masalah ekonomi. Karena makin susah juga buat mereka ya buat bayar listrik kan. Tapi sebenarnya ini cuman contoh kasus doang ya, biar lo lebih mudah dapat gambaran gimana kapitalisme tuh bisa bikin kesenjangan di masyarakat yang lebih luas lagi. Nah, yang terakhir, kesenjangan sosial karena kapitalisme ini bisa berdampak juga ke krisis iklim, apalagi ke masalah survivability manusia. Kalau lo udah nonton video-video dari The Futurist Gen Z, lo mungkin udah paham kalau pihak yang bakal kena dampak dari krisis iklim yang paling berat adalah ya kaum miskin. Nah, krisis iklim sendiri tuh udah kelihatan banget berhasil ngerusak banyak ladang pekerjaan ya, ngebawa penyakit baru, dan menimbulkan banyak banget bencana ya kan, kayak banjir yang mengganggu ekonomi juga pada akhirnya. Sekalinya kaum miskin terdampak ini susah banget buat mereka tuh buat bounce back. Apalagi kalau menurut studi Semeru Institute ya, orang yang tumbuh dalam kemiskinan itu susah banget buat keluar ya dari kemiskinan itu. Tapi nih ya, kalau kita ngomongin kesenjangan sendiri, ada banyak pendapat sih ya. Ada yang bilang kesenjangan itu lahir ya emang karena kapitalisme. Pandangan dari Karl Marx ya bilang ya pada akhirnya tuh kapitalisme nggak pernah bikin adil atau fair. Karl Marx sendiri tuh udah prediksi kalau kesenjangan itu ya inevitable gitu, atau nggak bisa dihindari. Ya ini tuh yang udah lo lihat atau mungkin terjadi di belakangan ini harusnya. Tapi pendapatnya itu dibantah sama Thomas Piketty dan Geoffrey M. Hudson ya. Kesenjangan itu sebenarnya muncul karena banyak banget faktor dan gak semata-mata karena kapitalisme atau dorongan pasar aja. Keduanya itu berargumen kalau kapitalisme itu sendiri emang udah ada karena perbedaan kelas, etnis, sampai ke gender. Hal-hal yang udah ada sebelum kapitalisme ada. Jadi bisa dibilang ya kemungkinan kesenjangan tuh bisa dihapus selama ada regulasi yang ngebuat penyebaran kekayaan tuh jadi gak jomplang. Salah satu hal yang lagi banyak didukung adalah progressive tax ya terhadap kekayaan. Kesenjangan ini pun dipengaruhi oleh perbedaan pendidikan dan peluang bekerja sebenarnya. Jadi kalau pemerintah juga nggak aktif buat mendorong regulasi pemerataan pendidikan hingga pelatihan persiapan bekerja, kemungkinan kesenjangan bisa berkurang atau hilang tuh bisa tinggi juga. Selain itu, ada pula sistem baru juga yang berlaku sebagai antitesis atau lawannya dari kapitalisme, yaitu green capitalism atau eco capitalism. Jadi ide ini adalah lawan dari kapitalisme sih harusnya ya. Tapi fokus mereka ada di ketahanan lingkungan dan melawan kesenjangan yang terjadi. Gue juga udah pernah bahas green capitalism ini di Instagram The Futurist Gen Z ya, beserta pro dan kontranya. Linknya bisa lu cek di description box. Jadi alih-alih mendorong persaingan dan monopoli, mekanisme free market yang ada di kapitalisme itu justru bisa banget dipakai buat inovasi teknologi dan harapannya jadi solusi dari masalah kesenjangan yang ada. Idealnya sih ya, perusahaan tuh bakal tetap ambil profit dari jual beli yang terjadi di pasar, tapi profit itu tuh harus dipakai buat pengembangan kualitas hidup manusia, termasuk buat mengikis kesenjangan ini. Nah ini tuh emang gak bisa terjadi tanpa regulasi dari pemerintah yang kuat juga. Tapi nih ya, gimana sih menurut lo soal kapitalisme ini? Kapitalisme tuh apakah emang separah yang diceritain video ini? Atau lo punya pendapat lain soal kapitalisme? Dan apa yang bisa kita lakukan buat ngurangin kesenjangan? Tulis di kolom komentar di bawah ya. Kalau lo mau request topik juga, boleh juga tulis di situ. Gue bakal coba masukin list dan coba buatin kontennya. Jangan lupa subscribe channel kita juga. Dan jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok The Futurist Gen Z. Akhir kata, gue Yoga dari The Futurist Gen Z. Ayo, kita sama-sama berprogres untuk masa depan manusia dan kehidupan yang lebih baik lagi. Thank you.